Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan semua dan selamat datang anak-anak murid yang saya banggakan. Saya berharap semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dipenuhi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi penting tentang muamalah dalam Islam, yaitu sebuah konsep jual beli dalam syariah Islam atau disebut sebagai khiyar. Di samping sebagai video pembelajaran, video ini juga disampaikan sebagai tugas ujian tengah semester yang mata kuliahnya diampu oleh Bapak Alam Tarlam SUD MAG. Baiklah, mari kita langsung saja ke bahasan materinya. Mari kita lanjut ke pengertian khiyar. Khiyar secara bahasa berarti memilih atau menyisihkan atau menyaring, dan kata khiyar sendiri dalam bahasa Arab diambil dari kata khair yang berarti baik. Dengan demikian, khiyar dalam pengertian bahasa Arab berarti memilih dan menentukan sesuatu yang terbaik dari dua hal atau lebih untuk dijadikan pegangan dan pilihan. Sedangkan menurut istilah, khiyar adalah hak yang dimiliki seseorang yang melakukan perjanjian usaha jual beli untuk menentukan pilihan antara meneruskan perjanjian jual beli atau membatalkannya. Khiyar merupakan salah satu hal yang penting, bahkan sangat penting untuk diperhatikan, terutama bagi kita orang-orang Islam dalam melaksanakan berbagai aktivitas bisnis, khususnya dalam persoalan jual beli. Begitu pentingnya persoalan ini, maka para ulama ahli fikih membahasnya secara panjang lebar dalam pembahasan tersendiri, atau setidaknya dalam sub pembahasan yang dikenal dengan bab al-buyu'. Khiyar adalah wujud implementasi dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang kepadamu." Surat An-Nisa ayat 29. Dan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing dari mereka mempunyai hak khiyar selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul, atau salah satu dari pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu. Dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak meninggalkan jual belinya, maka jual beli itu telah terjadi juga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Setelah kita mengetahui dasar hukum khiyar, selanjutnya kita mempelajari beberapa macam khiyar. Yang pertama ada khiyar majlis. Khiyar majlis adalah kebebasan untuk memilih bagi pihak penjual dan pembeli untuk melangsungkan jual beli atau membatalkannya selama masih berada di tempat jual beli. Apabila kedua belah pihak telah terpisah dari tempat jual beli tersebut, maka hilanglah hak khiyar sehingga perubahan atau pembatalan jual beli itu tidak bisa dilakukan lagi. Contoh dari khiyar majlis adalah, kita buat contoh, Ali adalah seorang pembeli dan Umar adalah seorang penjual. Ali ingin membeli sebuah motor baru dan Umar adalah pemilik showroom motor. Umar menjual berbagai macam kendaraan roda 2, dan dalam syariat Ali sebagai pembeli masih diperbolehkan mengganti pilihan atau membatalkan pembelian motor yang sudah dia lakukan selama Ali dan Umar masih berada di showroom tersebut. Maka itulah yang disebut atau dinamakan khiyar majlis. Yang kedua adalah khiyar syarat. Apa itu khiyar syarat? Khiyar syarat adalah hak memilih yang timbul karena adanya syarat waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad jual beli, dan waktu yang diperbolehkan adalah selama 3 hari atau 3 malam. Kita akan buat contoh. Ali adalah seorang pembeli dan ingin membeli sebuah kendaraan bermotor. Umar adalah seorang pemilik showroom. Ali sepakat dan Umar
Ali dan Umar menyepakati akad pembelian motor ini dalam waktu 3 hari. Kemudian selama waktu 3 hari ini, Ali diperbolehkan mengembalikan atau membatalkan pembelian kendaraan yang sudah dia lakukan dan meminta uangnya dikembalikan. Begitu pula dengan Umar sebagai penjual, diperbolehkan menarik kembali atau membatalkan penjualan motor yang sudah dia lakukan bersama Ali dan boleh menjualnya kepada pembeli yang lain dengan syarat belum habis masa syarat yang sudah disepakati. Kemudian jika waktu sudah melebihi batas waktu yang disepakati, maka akad khiyar antara Ali dan Umar otomatis batal, sehingga Ali tidak lagi diperbolehkan mengembalikan kendaraan yang sudah dia sepakati bersama Umar, dan Umar juga tidak diperbolehkan lagi menarik kendaraan itu dan menawarkannya kepada orang lain. Itulah yang disebut khiyar syarat. Yang ketiga adalah khiyar aib atau hak pilih karena cacat barang. Apa itu khiyar aib? Khiyar aib adalah hak memilih yang diberikan jika terdapat cacat atau kekurangan pada barang yang diperjualbelikan, sehingga pembeli memiliki hak untuk membatalkan atau tetap melanjutkan transaksi. Contohnya adalah Ali membeli sebuah sepatu baru dari toko Umar. Setelah sepatu dibawa pulang ke rumah, ternyata sepatu yang dibeli dari toko Umar sobek di bagian dalamnya. Maka Ali langsung kembali lagi ke toko Umar untuk menukar atau mengembalikan sepatu yang sudah dibeli di toko Umar. Dan itulah yang disebut khiyar aib. Nah, itu dia rekan-rekan dan anak-anakku semuanya, beberapa macam khiyar dalam syariat Islam. Adapun hikmah di syariatnya khiyar, setidaknya ada beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah dapat mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli. Yang kedua, mendatangkan kenyamanan dan kepuasan bagi kedua belah pihak, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Yang ketiga adalah menghindarkan terjadinya penipuan dalam urusan jual beli. Yang keempat adalah menjamin kejujuran dan transparansi bagi pihak penjual dan pembeli. Dan yang kelima adalah kesempurnaan proses transaksi. Dan yang terakhir adalah menjaga agar tidak ada perselisihan atau pertengkaran antara penjual dan pembeli. Demikianlah materi pembelajaran fikih muamalah dengan materi khiyar. Semoga materi yang disampaikan mudah dimengerti dan bisa dipraktekkan atau diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.